sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Untuk kelas 4 udah datang? Bang siapa? Kejuaraan. Kelas 5? Satu juga ya, udah datang. Siapa namanya? Alhamdulillah. Ada kabar kelas 4? Oh, sampai di pasar ke sekolah ya. Kalau Nabila juga kebetulan dari hari ini ya, nah itu dia absen hari ini. Selanjutnya, Ibu menyampaikan bahwa hari ini kita belajarnya digabung ke tadi kelas 4 dan kelas 5. Nah, pelajaran hari ini kelas 4 di bahasa Indonesia, kelas 5 IPA ya. Materinya itu kelas 4 mengenai gagasan pokok dan gagasan tertentu. Kelas 5-nya mengenai alat berat dan fungsinya pada hewan dan manusia. Jadi Ibu sesuaikan ya untuk kelas 4 materinya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, temanya tentang hewan atau binatang. Kemudian Ibu mau tanya, sini ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Punya. Ada apa aja? Kucing ya. Apa lagi? Yang pelihara? Burung. Dan pelihara apa lagi? Kelinci dan lain-lain. Nah, apa hubungannya dengan hari ini? Untuk kelas 4, gagasan pokoknya temanya tentang hewan atau binatang, dan kelas 5 tentang alat berat dan fungsinya pada manusia dan hewan ya. Nah, karena hari ini kita belajarnya digabung kelas 4 dan kelas 5. Pertama-tama silakan dibuka dulu buku paketnya. Kelas 4 coba dilihat materinya gagasan pokok dan gagasan pendukung ada di halaman 29 ya. Kemudian kelas 5 tentang alat berat itu ada di halaman 60. Nah, silakan dibuka dulu. Sudah ketemu? Nah, silakan untuk kelas 4 dibaca dulu tentang bacaan yang ada pada halaman 34. Dan untuk kelas 5 juga dibaca dulu mengenai materi alat berat pada hewan dan manusia. Silakan. Kita sudah untuk membaca ya. Sudah selesai dibacanya? Ya, kalau sudah, Ibu akan menjelaskan dulu materi kelas 4. Nah, kelas 5-nya silakan dijawab pertanyaannya dulu di bawah materi tentang alat geraknya. Kalau materi itu kan bisa dibaca lebih mudah ya. Ada materinya, kalau misalkan kurang paham dibaca terlebih dahulu, kemudian pertanyaannya dijawab dulu. Ya, bisa? Untuk kelas 4, sekarang dengarkan dulu penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Materi sekarang mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu inti dari paragraf yang ada pada sebuah bacaan. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kalimat itu kan terdiri dari beberapa kata, mulai dari kata pertama sampai titik. Tapi kalau paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya dalam satu paragraf itu ada 4, 5 atau lebih kalimat. Nah, dalam satu paragraf itu biasanya ada yang menjadi pokoknya, yang menjadi intinya. Satu intinya, yang lainnya itu gagasan pendukungnya. Kita lihat dulu contoh di buku. Nah, ada bacaannya? Ya, kita baca dulu sama-sama ya. Kucing adalah hewan peliharaan yang menyenangkan. Kucing memiliki bulu yang lembut dan suka bermain. Kucing juga bisa menjadi teman di rumah. Coba lihat baik-baik, di situ ada berapa kalimat? Ya, ada 3 kalimat. Apakah semuanya merupakan gagasan pokoknya? Iya, tidak. Betul ya, ada 1 gagasan pokoknya. Coba kira-kira yang mana dari 3 kalimat tersebut yang menjadi gagasan pokoknya, intinya? Ya, intinya ya. Ya, betul ya. Intinya itu kalimat kucing adalah hewan peliharaan yang menyenangkan. Bagaimana menyenangkannya? Disebutkan lagi, dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya. Kucing memiliki bulu yang lembut dan suka bermain. Kucing juga bisa menjadi teman di rumah. Jadi 2 kalimat yang lainnya setelah itu adalah kalimat pendukungnya dari gagasan pokok. Nah, contoh kalimat yang pertama tadi itu termasuk gagasan pokok deduktif. Oh, yang gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Coba lihat, tadi yang menjadi
gagasan pokoknya kucing adalah hewan peliharaan yang menyenangkan. Ada di kalimat berapa? Satu, kedua, atau terakhir? Nah, ada di kalimat pertama. Jadi dia ada di awal kalimat. Apabila gagasan pokoknya terdapat di awal kalimat, maka disebut gagasan pokok deduksi. Selanjutnya, yang kedua, ada contohnya dari kalimat ya. Kita baca dulu sama-sama. Kelinci memiliki bulu yang lembut dan suka melompat. Makanannya mudah didapat dan cara merawatnya tidak sulit. Itulah sebabnya kelinci cocok dijadikan hewan peliharaan. Coba dilihat dulu baik-baik kalimatnya. Ada berapa kalimat? Sama, ada 3 kalimat juga ya. Tentang hewan peliharaannya sekarang itu ke kelinci. Nah, gagasan pokoknya adalah kalimat yang mana? Kelinci memiliki bulu yang lembut dan suka melompat. Yakin? Jadi jawaban lain? Ya. Itulah sebabnya kelinci cocok dijadikan hewan peliharaan. Jadi kalimat ini gagasan pokoknya itu kelinci cocok dijadikan hewan peliharaan. Jadi silakan digarisbawahi kalimat yang menjadi gagasan pokoknya ya. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua tadi, itu dia gagasan pokoknya ada di awal atau di akhir? Ada di akhir. Makanya dinamakan gagasan pokok induktif. Itu yang gagasan pokoknya ada di akhir. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan tentang ini? Gagasan pokok? Tidak? Kalau tidak ada, untuk Mas Ipat silakan dikerjakan latihan yang ada di bawahnya. Ada soal-soal menentukan gagasan pokok dan pertanyaan bawahnya. Oh iya, belajar hari ini kita belajarnya melalui diskusi kelompok ya. Diskusi kelompoknya Ibu bagi saja. Jadi dua meja ya supaya dekat. Meja sama dengan meja belakangnya, itu juga yang lainnya. Nanti ya kelompok setelah diskusi di kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan dikerjakan dulu, silakan diskusikan bersama teman-temannya. Nah, untuk kelas 5 sudah selesai dijawabnya? Kalau sudah, Ibu akan menerangkan sedikit ya tentang tadi materi yang kalian baca yang kalian kerjakan. Walaupun sebetulnya mudah, bisa dibaca dan kalian juga sudah memahami, tapi Ibu akan menjelaskan ulang lagi ya supaya kita belajar bersama-sama. Supaya lebih lebih paham lagi, lebih hafal lagi. Oke. Di kelas 5 materinya tentang alat gerak dan fungsinya pada apa? Pada manusia dan alat gerak itu apa sih? Alat gerak itu alat yang membantu makhluk hidup untuk bergerak. Namanya alat gerak. Jadi alat untuk bergerak. Ya. Nah, alat yang digunakan untuk bergerak. Jadi ada apa saja alatnya? Ini kan membedakan antara manusia dan hewan. Pada manusia alat geraknya ada otot. Kemudian ada apa lagi? Ada tulang. Ya betul ya. Jadi alat gerak pada manusia itu ada otot dan tulang. Nah, yang menjadi sumber buat geraknya apa? Yang otot atau yang tulangnya? Ya, otot, yang tulang. Yang jadi sumber geraknya otot. Tulang itu digerakkan karena ototnya bergerak, karena otot yang menggerak. Otot itu apa sih? Otot itu yang menempel kayak daging di atas tulang. Misalkan ini tangan kita ada ototnya, kaki juga ada ototnya. Jadi otot fungsinya untuk apa? Menggerakkan tulang. Ya. Tulang untuk menopang tubuh. Dan tidak ada tulang, tubuh kita tidak akan tegak ya. Kemudian apa lagi? Untuk tempat letaknya otot. Otot tempelnya di mana? Di tulang. Di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan tidak? Ada yang ditanyakan? Ada. Sudah Ibu lanjut ya. Setelah alat gerak pada manusia, ada alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan dibedakan berdasarkan jenis hewannya. Jadi antara hewan satu sama yang lain itu berbeda. Contohnya hewan yang ada di darat. Hewan yang ada di darat hewan apa aja? Kucing, anjing, kelinci, harimau, jerapah. Nah itu geraknya pakai apa? Geraknya memakai kaki, ya. Betul kan? Anjing berjalannya pakai
Sudah dijawab kan tadi pertanyaannya? Ya. Untuk kelas 4 sudah selesai menjawab pertanyaannya? Nah, kalau sudah, silakan Ibu mau kelompok di kelas 4 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi betul ya, untuk bacaan atau melihara kucing yang dibahas di kelas 4 itu gagasan pokoknya ya. Yang mana? Yang manfaat memelihara kucing di rumah. Kemudian gagasan pendukungnya mana? Bermain dengan kucing bisa mengurangi stres dan juga anak-anak belajar tanggung jawab saat memelihara kucing. Untuk kelas 5 ada yang mau ke depan mempresentasikan hasil jawabannya? Silakan. Tepuk tangan untuk teman-teman juga yang sudah berani mempresentasikan hasil kerjaan di dalam kelas. Jadi betul ya, itu yang jawaban kelas 5 tentang alat dan fungsi alat gerak pada manusia dan sampai sini kelas 4 dan kelas 5 bisa dipahami materinya? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau tidak, untuk di rumah nanti ada PR ya. Kelas 4 PR-nya silakan dicatat di tulis. PR-nya untuk kelas 4 membuat ringkasan bacaan dari buku cerita. Buku ceritanya bebas. Kemudian nanti dicari gagasan pokoknya. Untuk kelas 4 PR-nya menggambar dan menjelaskan alat gerak hewan lain. Pilihannya bebas. Ya. Hewannya yang belum termasuk dan dijelaskan ya, atau ini pilih satu hewan, alat geraknya apa, dijelaskan secara rinci. Itu PR-nya ya. Jadi kesimpulannya materi kelas 4 mengenai gagasan pokok dan pendukung. Gagasan pokok itu inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok jenisnya ada 2 macam, itu yang deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu gagasan pokoknya ada di awal kalimat, kalau induktif ada di akhir kalimat. Mengenai alat gerak kelas 5, alat gerak itu alat yang membantu makhluk hidup untuk bergerak. Pada manusia alat geraknya ada otot dan tulang. Pada hewan yang hidup di darat, alat geraknya kaki. Alat gerak yang ada di alat gerak untuk hewan yang ada di laut itu ekor dan sirip. Kemudian untuk hewan melata yaitu otot. Belajar hari ini cukup sekian. Apabila ada pertanyaan nanti boleh ya tanyakan ke ibu. Silakan boleh.